Sobat Rehat yang baik hatinya, kita mensyukuri apa yang Tuhan buat di hari ini. Kita boleh menikmati hari baru dan mengalami berkat Tuhan yang senantiasa baru. Kembali menyapa dan menjumpai Sobat Rehat melalui renungan harian peraya Minggu 9 April 2023. Tentunya dengan sapaan Shalom, selamat pagi dan selamat menikmati pengasihan Allah di kehidupan ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, firman yang akan menuntun kita supaya kita hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, firman-Mu senantiasa ada untuk kami baca dan renungkan dari hari ke hari. Dari waktu ke waktu firman Tuhan senantiasa menjadi bahagian kami. Biarlah kami semakin diyakinkan, semakin dikokohkan untuk mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, layakkan kami untuk menerima firman-Mu di hari ini. Firman kebenaran dan kehidupan, supaya kami pun hidup dari setiap perkataan-perkataan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayub 13 ayat 1-16. Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya kamulah orang yang menutupi dusta. Tapi palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah liat. Diam, aku hendak bicara apapun yang akan terjadi atas diriku. Dagingku akan kuambil dengan gigiku dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Amin. Tema rehat, jangan menjadi tabib palsu. Sahabat rehat, berbicara tentang sahabat atau persahabatan, maka seorang sahabat yang baik tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia akan memberanikan diri menegur kita apa adanya. Tentunya ungkapan ini kedengaran baik, namun tidak berlaku dalam kasus Ayub dan sahabat-sahabatnya.
Penderitaan yang dialami oleh Ayub, sahabat-sahabatnya datang menyatakan kepeduliannya. Sayangnya kehadiran mereka tidak berdampak bagi Ayub. Dengan segala yang mereka ketahui tentang sebab musabab malapetaka dan penderitaan, para sahabat Ayub tampak yakin bahwa Ayub perlu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bagi Ayub, justru saran yang disampaikan oleh sahabatnya membuatnya semakin tertekan. Dan akhirnya Ayub menyebut mereka sebagai tabib palsu. Lihat ayat 4. Dan kata-kata mereka sebagai amsal debu di ayat 12. Jangankan menghibur, kata-kata dari sahabat Ayub justru semakin membuat Ayub menderita. Sobat Rehat, kita seringkali berada dalam situasi yang dialami oleh sahabat-sahabat Ayub. Terkadang kita datang kepada sahabat yang sedang bergumul, sedang dalam beban persoalan yang hebat. Dan kehadiran kita dengan maksud untuk menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik, tetapi justru tidak memberikan sesuatu yang berdampak baik kepadanya. Sobat Rehat, dalam rangka memberikan sebuah pertolongan kepada sahabat-sahabat kita, tentunya kita lakukan itu dengan penuh ketulusan, bahwa sesungguhnya kita terbatas di hadapan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mutlak di dalam berkarya, mutlak di dalam melakukan kuasa dan kebesarannya. Tempat kita bersama-sama supaya kita hidup dalam ketaatan, hidup menurut petunjuk-petunjuk Allah. Ayub sungguh sadar bahwa hanya dalam ketaatan Allah akan membenarkan dia dan menyelamatkannya. Bukan sehebat apa teman-teman yang datang kepada kita, seberapa pintarnya sahabat-sahabat kita, tetapi sungguh-sungguh Allah menerawang hati kita yang paling dalam. Allah menghargai, Allah memberkati ketaatan dan ketulusan kita di dalam mengiring Dia. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu di hari ini. Firman Tuhan senantiasa menguatkan dan mengokohkan iman percaya kita, bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, di luar Tuhan kita sesat adanya. Ada banyak hal yang terkadang dibanggakan oleh manusia di tengah dunia ini, tetapi semuanya terbatas adanya. Sahabat-sahabat Ayub hadir menjumpai Ayub ketika Ayub dalam pergumulan penderitaan yang hebat. Bukannya meringankan beban persoalan Ayub, tetapi justru semakin memberatkan Ayub di dalam bergumul. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa bersama dengan Tuhan, ketika kami datang dan lari kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapa di sorga, ajari kami untuk terus fokus kepadamu, ajari kami untuk memberikan tempat bagi Allah berbicara di kehidupan ini. Sepanjang hari ini, di mana saja anak-anak Tuhan berada, biarlah Tuhan saja yang kami tinggikan, dan kami semakin merendah di hadapan-Mu. Bapa, terpujilah Engkau, berkati kehidupan kami, dan jadikan kami menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikian sapaan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.